yaitu kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan merupakan setiap perubahan karakteristik fisik dan kimiawi atau sensorik suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal dan ditolak oleh konsumen pada bahan pangan yang masih segar maupun yang telah diolah. Kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh pertumbuhan maupun aktivitas mikroba. Contoh mikroba tersebut adalah kapang dan bakteri. Tanda-tanda dari kerusakan akibat mikroba yaitu perubahan pada warna, bau busuk atau asam, dan juga berlendir. Contohnya, ada pada gambar pertama terdapat buah tomat yang sudah berjamur, kebusukan dan keluarnya lendir biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, dan juga ragi. Dan pada gambar kedua, terdapat roti yang sudah berjamur disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, khususnya Aspergillus dan Penicillium, dan bakteri. Kerusakan mikrobiologis pada roti biasanya terjadi ketika ada kelembapan berlebih, suhu yang tidak tepat, atau kontaminasi bakteri atau jamur selama proses pembuatan dan penyimpanan. Cara mengatasinya yaitu pada tomat, penerapan teknik penyimpanan yang tepat untuk mengurangi kelembapan dan suhu yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme, sterilisasi dan pembersihan yang baik, gunakan kemasan yang kedap udara atau wadah yang dapat mengurangi kontak dengan oksigen dan kelembapan berlebih. Cara mengatasinya pada roti, yaitu simpan roti dalam wadah kedap udara untuk mengurangi paparan udara yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur, menjaga kebersihan tempat penyimpanan, lalu menyimpan roti di lemari es atau membekukannya untuk memperpanjang umur simpan. Kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gesekan, benturan, atau tekanan saat panen, penyimpanan, atau distribusi bahan pangan. Gejala yang timbul akibat kerusakan mekanis ini antara lain memar akibat tertindih atau tertekan, sobek, terpotong, pecah, ataupun juga hancur. Contohnya yaitu pada buah pepaya, terdapat luka tusukan benturan. Ini dapat terjadi akibat terjatuh atau saling bertumpuk antar bahan pangan, pengolahan, atau penanganan yang kasar pada saat pemanenan atau proses pengemasan dan penyimpanan. Lalu pada telur, terlihat retakan pecah dapat terjadi ketika dalam pengemasan, terbanting saat pengangkutan, tergesek pada saat panen, dan waktu penyimpanan telur itu sendiri. Cara mengatasinya yaitu pada buah pepaya, penanganan yang hati-hati pada saat pemanenan, pengemasan yang baik dan tepat, dan juga simpan pepaya di tempat yang datar dan stabil. Lalu pada telur, pemanenan telur dengan lembut, gunakan karton telur atau wadah berbahan busa atau plastik yang dapat melindungi telur dari benturan dan tekanan. Dan telur harus disimpan dengan posisi yang benar, lebih baik dengan ujung lancip mengarah ke bawah untuk mengurangi tekanan pada cangkang dan menghindari kerusakan mekanis. Kerusakan kimia. Kerusakan kimia pada bahan pangan adalah kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan pangan, misalnya reaksi browning atau rasa tengik. Browning, pencoklatan. Proses browning adalah proses kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh polifenol oksidasi. Pencoklatan browning merupakan proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan segera berubah menjadi coklat gelap. Cara mengatasinya pada buah pisang, yaitu penyimpanan dengan suhu yang tepat, pengemasan vakum atau terisolasi dari udara, penyiraman dengan jus lemon atau jeruk nipis, lalu pengeringan atau pembekuan. Thank you for listening.